Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam selalu terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, kami menghadirkan cerita-cerita nyata yang sulit diterima akal sehat, namun mampu membuka mata kita pada dunia yang penuh misteri. Jadi, siapkan diri Anda untuk menjelajahi kisah-kisah yang akan menggugah pikiran dan perasaan Anda. Bayangkan, ada seorang pria dari pedesaan yang putus asa mencari pekerjaan. Tiba-tiba dia diajak bekerja di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di kerajaan jin, apa yang terjadi selama ia berada di sana? Bagaimana nasibnya saat kembali ke dunia nyata? Jangan lewatkan cerita menegangkan ini yang akan membawa Anda ke dalam dunia misteri dan keajaiban yang sulit dipercaya. Kisah berikut ini menceritakan seseorang yang diajak bekerja di alam kerajaan jin. Cerita misteri kisah nyata ini memang sulit untuk dicerna oleh akal sehat. Namun, kisah ini sungguh-sungguh menimpa seorang manusia. Selama beberapa waktu, ia bekerja dengan tekun sebagai penanam ketela di kerajaan jin. Apa yang kemudian terjadi? Pekerjaan di zaman ini memang sangatlah sulit. Apalagi bagi orang yang berpendidikan rendah. Nah, gara-gara kesulitan dalam mencari pekerjaan, seorang lelaki tersebut dari penduduk Tugu, Trenggalek Selatan, Jawa Timur, mengaku pernah bekerja di kerajaan jin yang diperkirakan terletak di wilayah Trenggalek Selatan. Pelaku peristiwa ini menceritakan pengalaman anehnya sebelum dirinya jatuh sakit. Tepatnya, ia bercerita secara langsung kepada seorang temannya, Kang Wondo, penduduk Kampung Lengkong, Desa Dermosari Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Di waktu peristiwa itu sebut saja namanya Satrio Sasono. Ia kini menderita skizofrenia, penyakit pikiran. Setelah ia gagal mendapatkan harta berlimpah dari hasil kerjanya di kerajaan jin, ia sempat dirawat di rumah sakit Tugu Trenggalek. Dan kisah ini terdengar langsung darinya. Tepatnya beberapa hari setelah ia kembali ke dunia nyata. Cetus Kang Wondo mengawali kisahnya. Kemudian, ia menceritakan pengalaman Satrio tersebut. Berikut penyajiannya yang kami tuturkan dalam bentuk pengakuan. Sudah setahun lebih, aku berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi keluargaku. Pekerjaan apapun, asalkan halal, pasti akan aku jalankan. Tak peduli berapapun upah yang kuterima, aku pasti menerimanya dengan ikhlas. Namun, setelah kesana kemari mencari pekerjaan, yang kudambakan, ternyata hasilnya tetap nol besar. Hanya kesedihan dan rasa putus asa yang harus kuterima. Memang di daerah tempat tinggalku, banyak pemuda seumurku yang menganggur. Mereka rata-rata hanya tamatan SD atau SMP. Ya, sama seperti diriku ini. Padahal, meskipun umurku baru 25 tahun, aku telah beristri dan beranak satu, yang baru berusia 3 tahun. Kuakui, selama hampir 5 tahun berumah tangga dengan Yanti, aku masih menggantungkan belas kasih kepada emak. Namun belakangan ini, ibuku mulai sakit-sakitan di usianya yang paruh baya. Aku menikah di usia belia karena kebebasan pergaulan. Ia tak mau anaknya dibiarkan berlama-lama menjadi perawan tua. Padahal, ketika aku nikahi, Yanti baru berusia 20 tahun. Suatu hari, aku dikirimi surat oleh kakak iparku, Kang Yasin, yang kini tinggal di Kediri. Ia menyuruhku datang ke rumahnya di Jalan Papar. Ia berjanji akan mencarikan pekerjaan untukku di kota Kediri. Namun, ia meminta agar aku datang sendirian ke rumahnya karena ia mengaku tak bisa menjemputku karena sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai anak desa, aku belum pernah berpergian jauh, apalagi ke kota sebesar Kediri. Paling jauh, daerah yang pernah kujangkau dari kampungku yang jauh di Pare adalah kota Kediri. Aku hanya tahu tentang Kediri dari mulut mertuaku yang pernah tinggal cukup lama di kota itu. Ia sangat bangga bisa tinggal di Kediri meskipun hanya bekerja sebagai buruh pabrik rokok di daerah Kediri. Ringkas cerita, kusanggupi tawaran Kang Yasin. Aku pergi ke Kediri. Setibanya di terminal bus Kediri, aku termangu bingung. Menurut Kang Yasin, kalau sudah di terminal Kediri, aku harus naik bus kota jurusan Pare. Kemudian nanti berhenti di Pare. Di sana katanya aku harus naik angkot warna kuning jurusan Pare dan berhenti di jalan terusan Pare Papar, tepat di depan gapura yang ada pelang jalan papar irigasi. Aku harus berjalan kaki beberapa ratus meter, di sanalah Kang Yasin tinggal. Membingungkan sekali rasanya, apalagi perjalanan panjang dari Trenggalek menuju Kediri telah membuat tubuhku sangat penat dan perutku keroncongan.
Sambil mencoba menenangkan pikiran, aku duduk di bangku kios penjual makanan dan mengisi perutku dengan sepotong pisang goreng dan secangkir kopi. Nah, ketika aku sedang asik melahap makanan itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba seorang lelaki tua sudah duduk di sampingku. Lelaki tua itu menatapku dengan pandangan yang seolah menyelidiki. Sebagai rasa hormat, ku anggukkan kepalaku sambil berusaha tersenyum. Lelaki berpakaian serba hitam yang umurnya sekitar 60-an tahun itu balas tersenyum. Matanya yang teduh menyiratkan sinar yang aneh menghujam ke dalam dadaku. Aku terkejut setengah mati karena merasa terpana oleh tatapan matanya yang aneh itu. Maka, seketika itu perasaan yang ada di dalam dadaku seolah-olah sudah terlihat semuanya oleh lelaki misterius itu. Sallallahu ala Muhammad. Ia kelihatan mengangguk-anggukkan kepalanya seakan sungguh-sungguh mengerti apa yang ada di dalam dadaku. Dia pun mendekat dan bertanya padaku, "Mau kemana, nak? Apa mau cari pekerjaan?" Dugaanku memang terbukti. Dia sungguh-sungguh bisa membaca jalan pikiranku. Aku mengangguk pelan. Tanpa kuduga, ia malah merapatkan tubuhnya ke tubuhku. Lalu dengan santun menepuk-nepuk bahuku perlahan-lahan. Terasa ada aliran hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Rasa penat yang tadi menggayuti seluruh badanku mendadak lenyap. Lelaki aneh yang mengaku bernama Ki Darmo ini kemudian bercerita kepadaku bahwa ia kebetulan sedang mencari pegawai untuk ditempatkan di sebuah perkebunan di Kediri Selatan. Ia mengajakku untuk ikut ke sana. "Gak maksa loh, kalau gak mau juga gak apa-apa," katanya menegaskan. Aneh, aku mengangguk meskipun aku tidak tahu siapa orang itu sebenarnya. Bahkan, ketika itu, sepertinya aku tak ingat lagi bahwa aku harus segera pergi ke rumah Kang Yasin di Paparpare. Setelah aku menyetujui ajakannya, Ki Darmo kemudian mengajakku naik angkot menuju terminal Lewu Kediri. Selanjutnya, kami naik bus jurusan Tulungagung dan kami tiba di sana tanpa suatu halangan apapun. Aku belum pernah menginjak kota Tauko itu. Aku hanya tahu Tulungagung dari peta di saat aku masih duduk di bangku SD. Namun, aku masih ingat benar dari terminal bus Kediri, kami naik mobil angkutan pedesaan menuju ke arah selatan, entah menuju ke daerah mana. Sebelum sampai ke tempat yang dituju, kami masih harus naik mobil umum lagi. Perjalanan panjang yang sepertinya tiada henti itu tentu saja sangat melelahkanku. Aneh, sepanjang perjalanan, Ki Darmo nyaris tak pernah bicara. Setiap kali pantatnya menempel ke jok mobil, ia langsung tidur mendengkur. Dia seolah tak peduli akan keadaan di sekitarnya, termasuk juga diriku yang kebingungan. Sementara Ki Darmo enak-enakan tidur mendengkur. Aku sendiri tak bisa tidur walau sekejap pun. Pikiranku selalu melayang-layang ke kampung halamanku. Ya, aku selalu teringat istri dan anakku yang sedang lucu-lucunya. Setelah melakukan perjalanan yang begitu melelahkan, kami turun di sebuah terminal angkutan pedesaan. Entah berada di daerah mana, yang pasti dari terminal angkutan pedesaan ini, kami harus berjalan kaki lagi beberapa kilometer jauhnya. Saat itu, langit digelayuti mendung. Senja perlahan-lahan turun menggantikan mentari yang lambat, tapi pasti merayap ke langit barat. Malam pun datang menjelang. Udara dingin dan keadaan gelap membuat hatiku semakin ciut. Dalam perjalanan menapaki jalan yang mendaki itu, sesekali aku terjatuh di tanah yang lembab. Tetapi aneh, Ki Darmo tampak berjalan terus di depanku. Bahkan malam yang redup baginya seolah tetap terang bagaikan siang. Yang tak kalah aneh lagi, kali ini pun dia tak pernah mengajakku berbicara. Dan dia diam 1000 bahasa. Namun di dalam perjalanan yang panjang terasa menuju ujung langit itu berakhir juga. Kami tiba di sebuah tempat yang bagiku sangat aneh. Sebuah lapangan luas yang ditumbuhi rumput menghijau. Langit biru di atasnya dihiasi berjuta bintang yang gemerlap. Ribuan kunang-kunang berterbangan di tengah padang yang luas. Anehnya, hatiku tiba-tiba merasa amat tentram. Tubuh yang tadinya sangat penat karena perjalanan jauh mendadak hilang. Di ujung lapangan itu, kulihat ada sebuah bangunan cukup luas terbuat dari batu bata. Tetapi anehnya, bangunan itu tak beratap. Aku melirik ke arah Ki Darmo. Ia hanya tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah itu, dia mengajakku masuk ke dalam rumah tak beratap itu. Bangunan ini luasnya kira-kira 15 x 20 meter persegi. Isinya hanya sebuah dipan dan lemari yang terbuat dari kayu jati. Ki Darmo membuka pintu lemari dan mengeluarkan sebuah ketela yang sebesar kepalan tangan. Yang ditaruh di atas piring tua terbuat dari batu yang sudah matang. Setelah memberikannya kepadaku tanpa sepatah kata pun, dia kemudian ngeloyor pergi meninggalkanku sendirian. Karena dorongan rasa lapar yang amat hebat, ketela itu cepat-cepat kumakan. Aneh, meskipun hanya makan satu ketela.
Perutku langsung merasa amat kenyang. Dan kantuk kemudian menyerangku. Tanpa pikir panjang, aku lalu merebahkan tubuhku di atas dipan itu. Aku pun kemudian hanyut ke alam mimpi. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh segar bugar. Anehnya, di pagi itu tak ada kabut. Dari rumah yang tak beratap ini, aku dapat melihat langit sangat bersih tanpa awan sedikit pun. Yah, langit biru dihiasi mentari pagi yang sinarnya amat menyejukkan. Aku menatap sang surya dengan mata telanjang, tapi mataku tak merasa sakit. Keherananku bertambah seolah-olah di atas rumah tak beratap itu ada sejenis filter yang menyaring sinar matahari agar tidak merusak mata. Tak lama kemudian, muncul Ki Darmo dengan senyumnya yang khas. Dia menyalamiku dengan keramahan yang seakan-akan tanpa batas. "Selamat pagi, Dek." Sapanya dengan senyum yang hangat. Ku balas sapaannya. "Sami-sami, Wilujeng Enjing." Ki Darmo kemudian menggeser lemari yang tak jauh dari dipan tempat tidur semalam. Aku heran bukan main, karena ternyata di balik lemari itu ada sebuah pintu menyerupai mulut gua. Dia mengajakku masuk ke dalamnya. Bagai kerbau dicucuk hidung, aku mengikuti langkah lelaki aneh itu. Ternyata lorong yang kami lalui sangat panjang. Di kiri kanannya penuh mutiara berwarna kuning kemerahan yang menyiratkan cahaya terang. Di dalam gua itu terdapat sungai kecil yang airnya sebening kaca. Kata Ki Darmo, sungai itu bermuara ke laut. Disinilah nanti tempat aku mandi dan buang hajat bila nanti diterima bekerja. Entah berapa lama aku berjalan, akhirnya kami sampai juga ke mulut seberang gua. Aku melongo karena di luar gua itu ternyata ada lapangan luas yang tanahnya kuning kemerahan. Dan luas jauh di sana, ada laut dengan debur ombaknya yang memukau. Mentari pagi pun perlahan-lahan muncul dari ujung laut biru yang indah dan kembali mataku merasakan kesejukan dari cahaya bola emas yang mempesona itu. Menurutku, di tempat ini pun ada filter yang menyaring sinar matahari. Ingatanku melayang ke kampungku. Di pagi hari, aku sering pergi ke pantai yang elok. Aku sering memancing langsung dari bibir pantai dan biasanya aku tenggelam di tempat itu berjam-jam lamanya. Bahkan sampai senja datang menjelang. Ki Darmo menepuk bahuku pelan-pelan. Aku tersipu malu. Lamunanku buyar seketika. Tanah lapang yang ada di hadapanku ini sangat luas, tetapi Ki Darmo hanya memberi lahan garapan kira-kira 500 meter persegi untukku. Di tempat ini, aku disuruh menanam ketela dengan benih yang telah disediakan oleh Ki Darmo. Aku diberi cangkul yang aneh. Benda yang terbuat dari logam keprak-prakan ini sangat ringan. Entah terbuat dari logam apa. Aku tak tahu. Cangkul aneh itu kuayunkan ke tanah, nyaris tak ada tenaga yang terkuras. Aneh memang. Kuakui, di kampungku aku sangat jarang menjamah cangkul. Sejak kecil, aku hanya menggembala kerbau milik pamanku. Dan ketika remaja, aku pindah profesi memelihara kambing milik Kang Wondo. Tetapi kemarau panjang yang menghanguskan rumput-rumput di daerah kami mengakibatkan puluhan ekor kambing yang kupelihara mati. Akhirnya, aku menjadi pengangguran. Hari pertama, dengan penuh semangat, aku mulai mencangkul tanah yang akan ditanami ketela tersebut. Waktu itu, aku hanya diberi sarapan sebutir ketela dan segelas air putih. Tetapi aneh. Sampai siang hari ketika mentari berada persis di atas ubun-ubunku, aku tak merasa lapar. Ki Darmo memberiku sebutir ketela lagi dan aku boleh istirahat untuk beberapa saat lamanya. Selama aku mencangkul, Ki Darmo pergi ke dalam gua. Entah apa yang dikerjakannya di sana. Yang terasa amat aneh, hari itu siang sungguh terasa amat panjang. Menit-menit telah berlalu begitu lambat. Matahari terus-menerus menatap dengan sinarnya yang lembut, tetapi aku tak merasa kepanasan. Bahkan, aku juga tak berpeluh, padahal aku sudah mencangkul berjam-jam. Aneh. Cuaca di sini seolah bisa dikendalikan. Sore hari, tugasku selesai. Dan malam hari menjelang tidur, aku juga diberi sebutir ketela. Jadi aku diberi jatah makan ketela 3 butir sehari. Hari kedua dan seterusnya, aku kembali mencangkul. Ketela yang kutanam itu cepat sekali tumbuhnya. Namun aku tak dapat menghitung berapa minggu tanaman aneh itu cepat tinggi besar. Kata Ki Darmo, ketela itu adalah makanan putri, salah seorang putri jin dari kerajaan jin yang terletak di tepi sungai Ifrat. Aku tak tahu di mana letak sungai itu, dan selama aku bekerja di kerajaan jin, aku tak pernah melihat manusia selain Ki Darmo. Hanya, kata Ki Darmo tempat itu sangat jauh, dan Nyi Putri biasanya akan datang ke kebun menjelang ketela akan dipanen. Ki Darmo juga menjelaskan bahwa kebun milik Nyi Putri sangat luas, dan kebunnya itu tidak hanya ditanami ketela saja,
tetapi ada melon, sayuran, dan palawija. Dan setiap orang hanya harus menanam satu jenis tanaman, tidak boleh lebih. Ketela yang kau tanam tumbuh subur. Walau aku tak pernah menggunakan pupuk dan hanya menyiraminya dengan air yang kuambil dari sungai di dalam gua, tanaman ketela itu tak pernah kena hama. Bahkan, tak ada daun yang rusak atau buah yang busuk. Anehnya, selama berminggu-minggu aku diam di daerah ini, tak pernah turun hujan. Langit selalu biru bersih tanpa awan, tanpa angin. Matahari tetap bersinar cemerlang, tapi tetap menyejukkan mata. Suatu hari, Ki Darmo memberitahukanku bahwa besok tanaman ketela itu akan dipanen oleh Nyi Putri. Aku sangat gembira dan juga penasaran ingin segera melihat bagaimana wajah Putri Jin itu. Malam harinya, aku bermimpi kedatangan seorang gadis yang sangat cantik dengan mahkota bertahtakan mutiara manikem dan pakaian dari sutra dewangga yang bertabur emas. Dia menyalamiku, tercium bau harum kasturi dan bunga kenanga dari tubuhnya. Tapi hanya sebentar. Setelah itu sang putri menghilang dengan mulut mumil yang mengembangkan senyum yang aduhai. Esok harinya, ketika aku datang ke kebun, aku sangat kaget karena semua ketela itu sudah lenyap dari pohonnya. Ki Darmo memberitahukan bahwa tadi malam Nyi Putri bersama teman-temannya dari kerajaan Jin telah memanen ketela hasil jerih payahmu. Aku hanya termangu. Ringkas cerita, setelah 7 kali ketela ditanam dan kemudian dipanen oleh Nyi Putri, aku diperkenankan pulang. Namun, selama itu aku tak pernah melihat wajah Nyi Putri. Aku juga heran, karena selama aku diam di tempat ini, aku tak pernah ingat anak dan istriku di kampung. Aku sangat rajin bertani. Sebelum pulang, Ki Darmo memberikan sebuah bakul dengan beban yang terasa sangat berat di tanganku. Katanya, itu hadiah dari Nyi Putri sebagai upah ketekunanmu selama bekerja di sini. Kubuka tutup bakul itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Betapa tidak, karena isi bakul itu ternyata adalah berbagai macam perhiasan yang terbuat dari emas bertabur intan permata. Ki Darmo mengantarkanku sampai ke pintu rumah tanpa atap. Dia hanya wanti-wanti agar selama di perjalanan sampai kamu menemukan rumah penduduk, aku tidak boleh melihat ke belakang. Aku hanya mengangguk mengiyakannya. Hatiku berbunga-bunga, betapa bahagianya karena kini aku menjadi orang kaya. Sambil berjalan, aku berhayal dengan emas dan intan sembakul ini, aku akan menjadi orang terkaya di kampungku, bahkan mungkin terkaya sekabupaten Trenggalek. Di saat pulang, aku juga merasa amat aneh, sebab aku berjalan di atas jalan yang beraspal. Di kiri kanan jalan ada kebun ketela, melon, kebun sayuran, palawija, dan lain-lain. Aku berjalan dengan agak tergesa-gesa karena ingin segera sampai di rumah. Aku ingin memperlihatkan hadiah dari Putri Jin kepada istriku, emak, dan kerabat dekatku di kampung. Setelah perjalanan sejauh kurang lebih 3 km, terasa tubuhku sangat penat. Aku ingin segera beristirahat, namun celakanya aku merasa penasaran pada pantangan yang diberikan Ki Darmo. Kenapa dia menyuruhku agar jangan melihat ke belakang? Karena dibebani rasa penasaran itulah, maka di tengah perjalanan aku mencoba melihat ke belakang. Jalan yang lurus beraspal di kiri kanannya penuh dengan tanaman indah itu. Ternyata sudah berubah menjadi padang ilalang yang kering. Mimpi menjadi orang kaya di kampung akhirnya pupus sudah. Aku jatuh pingsan. Entah berapa lama aku berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Ketika kesadaranku pulih, aku heran karena tergolek di sebuah dipan. Di depanku berdiri Kang Wondo bersama kakak sulungku dan Kang Nugraha serta istriku yang memangku anak kami. Kulihat kelopak mata istriku berlinang butiran air bening yang telah menggumpal air di atas wajahnya yang pucat. Mungkin dia sudah tak kuasa lagi memendam kesedihan. Sementara itu, menurut Kang Wondo, dirinya dikabari oleh istriku bahwa aku sudah berminggu-minggu pergi ke Kediri, namun tak ada kabarnya. Hingga akhirnya sore itu, Kang Wondo menemukan aku sedang tidur mendengkur di sebuah bangku panjang yang ada di Terminal Pare Kediri. Katanya di sampingku ada bakul berisi alang-alang yang sudah kering. Aneh sekali, namun hal ini sungguh-sungguh telah terjadi. Sallallahu ala Muhammad. Aku merasakan perubahan besar dalam kehidupanku. Aku kembali ke dunia nyata dan mengamati betapa kesulitan yang sangat mendalam. Di saat itulah aku mulai menderita penyakit pikiran yang sangat berat. Aku merasa terasing dari dunia nyata, seolah semuanya hanya sebuah ilusi yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehatku. Saat ini, aku berusaha untuk mencari cara agar bisa sembuh dari penyakit ini. Meski banyak orang yang tidak percaya dengan ceritaku, aku tetap yakin bahwa aku telah mengalami sebuah pengalaman yang sangat misterius dan menakjubkan di alam kerajaan jin. Aku berharap suatu saat nanti, aku bisa menemukan kembali keseimbangan dalam hidupku dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Demikianlah kisah nyata yang dialami Satrio Sasono. Seorang pria yang terjebak dalam dunia yang penuh misteri dan tak kasat mata. Kisah ini mengingatkan kita bahwa mencari nafkah dengan cara yang halal adalah sebuah keharusan. Meskipun jalannya sulit dan penuh rintangan. Godaan untuk mengambil jalan pintas atau tawaran yang menggiurkan harus kita hadapi dengan hati-hati. Karena bisa jadi di balik semua itu tersembunyi bahaya yang tak terduga. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu bersabar, berusaha, dan tidak mudah tergiur dengan hal-hal yang tak masuk akal. Ingatlah, kesuksesan sejati hanya datang dari kerja keras yang jujur dan doa yang tulus. Terima kasih telah menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.